waktu pas dia dagang itu ya, pas dia nggak putus sekolah, kok bukannya sekolah gitu, kok udah mau dagang, bisa bantu orang tua. Ya, dan kita juga udah dapat telur, pulang yuk. Itu jangan dong. Jangan kok. Udah mau? Mau. Udah Aku mau? mau Aruben. Ya, ini di tangan siapa? Tangan aku dong. Iya. Aku jualin lagi dong. Jualin lah. Aku tolong yang sobat dangdut gak usah, yang lain aku pengen bagi sama penonton. Ini. Penonton jumlahnya berapa? Tapi ini telurnya nggak ada stempelnya. Nggak, penonton Kalau ada jumlahnya- stempelnya itu terusan sampai ke sini, sampai ke lambung. Kalau nggak ada stempelnya nyangkut di sini. Seret. Ini penonton jumlahnya berapa? 200? Cukup nggak? 350. 500 penonton. 500, Oke. 300 orang. Gini. Kalau ini jumlahnya 500 saya bagikan. Tapi karena ini gak jumlah 500, daripada berantem lebih baik buat kita. Ya. Itu ya daripada berantem ya kan? Iya. Iya loh ya. Ya udah daripada berantem juga, mendingan kita langsung panggil peserta selanjutnya. Mana panggilnya? Iya, silakan masuk. Ada siapa nih? Ja. Halo, selamat malam. Rizal dan Umiati. Mohon maaf, ini suami istri, ibu dan anak atau bagaimana? Soalnya tadi kan ada itu ya. Iya, karena tadi kan ada bapak. Ibu dan anak. Ibu dan anak. anak. Maaf, soalnya tadi sebelumnya ada yang Suami dan istri. Iya, suami dan istri, suami calon. Pacar itu. Calon, masih ya. pacaran. Ini Ibu Umiati. Ya. Apa namanya Umiati? Umiati, tapi panggilan sehari-hari Uum. Ibu Uum. Nah, Uum. Ibu Uum ini Atau kalau pekerjaan umi kayak makanan sih. Umi. Cumi. Cumi. Itu cumi Itu cumi. Iya. Lu ke belakang dulu ya. Lu cuci piring dulu di belakang deh. Makan Oke. telur ya, gue makan telur ya. Iya. Ibu Umi. Dari ini- mana asalnya tadi? Dari Pandeglang. Pandeglang, Banten. Coba siapa yang ada di Pandeglang dong? Oh, Pandeglang. Kumaha damang. Alhamdulillah saya. Sekali lagi berdua aja, siapa yang ada di Pandeglang dong, coba. Halo Pandeglang. Halo. Ini Ibu Umi, ini kalau boleh tahu, ini Rizal ini anak yang keberapa? Anak yang kedua, Anak kedua dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Berarti Rizal anak kedua. Anak kedua Anak pertama udah menikah. sudah menikah. Anak kedua Rizal. Ya. Anak ketiga Ada masih sekolah. masih sekolah. Jadi Rizal ini, maaf Rizal usianya berapa tahun? Aku 20. 20. Oh tua kamu 2 tahun, aku 18. Gak inget umur kan Ruben. Tadi 24 bilangnya. Sekarang Enggak. Salah aku Umurnya itu salah. berubah-berubah kayak ini suhu AC. Rizal berarti sekarang profesinya masih sekolah, kuliah atau gimana? Aku MC wedding sih kak. MC wedding. Iya. Ini berarti bulan-bulan ini banyak yang nikah dong. Alhamdulillah ada aja. Kalau nikahan kan musiman ya. Dia nggak tiap hari. Iya, iya. Iya. Jadi Oke, tahun ini kamu jadi MC nikahan aku ya. Bener ya? nah, Kapan teh? Kapan teh? Ngapain dong? Apa? calonnya siapa dulu? Iya. Udah lanjut, ampun gue. Iya. Yang sering nganter gitu emang belum ke expose. Iya. Apaan sih Aruben? Iya. Apa? Apa sih gua gak ngomong apa? Lagi ngomongin dia. Iya. Rizal. Ya. Ini kalau lagi berarti kan kalau MC wedding itu kan gak setiap hari. Nah, kalau lagi gak ada job MC wedding kamu apa? Yang Nggak kamu ada. lakukan? Profesinya. Gak ada sih, aku di rumah aja. Paling nyari-nyari kesibukan kayak olahraga kayak gitu-gitu. Oke. Olahraga. Kalau boleh tahu dalam sebulan biasanya berapa kali dapat jobnya MC? Kalau MC wedding kan gak nentu ya. Seminggu sekali sih ada aja, alhamdulillah. Sekali ada aja. Sekali nge-MC boleh tahu nggak sih berapa biasanya budgetnya? MC, sekali MC. Karena aku masih MC pemula juga ya. Paling bayarnya cuma 500.000. 500.000. Iya. Bajunya kamu siapin sendiri. Iya, baju, Udah transport sendiri. itu udah include semua.
Dari gitu semua. Gitu semua ya, Kalau oke. Ibu Uum sehari-harinya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah Ibu tangga, rumah jadi di tangga. rumah aja. Di rumah aja, tapi ini kader kesehatan posyandu. Posyandu. Ibu, ini Ruben minta kacang ijo. Habis donor darah. Kan udah ditimbang. Soalnya biasanya orderan kacang hijau nyangkutnya di dia biasanya nih. Oke, Ada ya Bu. coba aku pengen lihat kalau kamu MC kawinan Iya dong gimana coba. Rizal. MC Kayak kalau kawinan. kamu MC. Ceritanya pernikahan itu udah benigno. Sama Kitty gitu. Iya. Enggak lah udah sama Mia dong. Pengantin ke depan dong. Pengantin ke depan. Gimana ini? Aku MC-in pas ini aja. Pas pemanggilan pengantin wanita hadir aja ya. Apa? Aku MC-in pas pemanggilan pengantin wanita hadir. Boleh. Mia sini Mia. Udah sini. 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 Ya. Oh. Dari depannya saya suruh pulang dulu. Oh iya. Dipanggil. Karena kan kalau Oke. pengantin tuh di present, di Udah. Boleh? Jangan jauh-jauh. Oh iya, oke. Yuk. Ya. Boleh kasih Lagunya mandul. instrumen? Jangan mandul dong. Kan baru mau nikah. Ngomong aja sayang. Ya. Oke, yuk kamu langsung. Iya. Iya. Jangan Oke. Coba Rizal. Hadirin tamu undangan berbahagia. Inilah Ananda Mia. Dia sangat terlihat cantik menggunakan gaun berwarna biru dengan profesional makeup artist. Masya Allah. Inilah Ananda Mia. Dia bukan wanita yang sempurna. Dia tidak secantik Siti Aisyah. Dia tidak sahabat Siti Hajar. Dan dia tidak sedunggu Siti Khadijah. Silahkan hitungan ketiga untuk berbalik badan. Dilihat calon istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Masya Allah. Begitu Riza. Ini latihannya udah cocok banget, udah bagus. Langsung aja apa ini? Hari ini. Terus kita nggak syuting gitu? Enggak, langsung panggil penghulu. Oh iya. Oke. Oh, engkau kok pakai joget ya gue. Oke, Rizal. Jadi tapi kan itu kan nggak sehari-hari ya kan? Ya, Kamu betul. nggak mau cari kesibukan yang lain gitu? Aku dulu pernah jualan juga sih Kak. Oh. Jual apa? Jualan ayam geprek. Dulu aku pernah jualan ayam geprek. Pas banget ini. Owner. Usaha ayam Smackdown. Iya. Terus? Tapi itu di 2020 ya Maya. Oke. Pokoknya Itu 2020 aku kan pertama masuk sekolah SMK. oke. Terus pas aku mau masuk sekolah itu tiba-tiba dapat kabar bapak itu kecelakaan. Jatuh dari atas. Pas lagi benerin plafon gitu kerja di rumah orang. Akhirnya itu Jadi aku memutuskan untuk berhenti sekolah dan jualan geprek tadi. dan jualan. Oke, Dan mencoba untuk jualan. Baik, ini penasaran ya. Gini nanti mungkin Rizal akan dikasih beberapa masukan dari Ruben Onsu mengenai ayam geprek. Tapi setelah yang satu lagi jangan kemana-mana, tetap di Dangdut 24 Karat. Geprek ya. Dangdut 24 Karat Karaoke dadakan. Masih pulang bawa uang. Masih bersama Rizal dan juga Ibu Umiati. Nah, berarti ya setelah Bapak jatuh, sakit, dan ini Rizal mencoba untuk membantu. Gitu ya. Perekonomian keluarga ya. Iya, betul. Dengan berjualan saat itu. Ibu, ini berarti semua berubah dong. Ketika Bapak sakit, Ibu pun harus berperan serta untuk menafkahi keluarga. Iya, Dan Ibu menjadi petugas posyandu. iya. Oke. Nah, untuk keseharian bagaimana? Ya. Bulanan. Biaya sehari-hari. Pas itu kan Ijal itu usaha dagang ayam Ya. geprek. Terus dia bisa bantu-bantu ibu gitu. Terus ibu kan kader posyandu, kadang kan dapat
gaji bulanan. Terus kalau ada yang lahiran suka bawa yang lahiran ke puskesmas. Terus kalau udah yang lahiran suka terus minta dimandiin bayinya 1 minggu katanya. Nanti kan dapat gitu. Dari mana aja lah kalau Jadi kerja serabutan ya Uben. Apa aja gitu yang bisa ibu bantu untuk membantu pikiran atau tenaga untuk masyarakat, ibu bantu. Rizal, Ya. ini di usia kamu sekarang ini tapi tetap melihat ibu yang luar biasa sekali, ya? Ya, Gak kena lelah gitu. Rizal pernah gak punya bercita-cita sesuatu untuk bisa membelikan apa yang ingin ibu inginkan gitu? Ada sih. Aku pengen ngeumrohin mama sama bapak dengan hasil kerja keras aku sendiri. makasih. Ingin umroh. Rizal kan kemarin sempat putus sekolah. Ya, Ada keinginan, ada harapan lagi nggak untuk bisa ngelanjutin sekolahnya? Ada Kak. Ingin ya? Aku pengen lanjut kuliah. Lihat teman-teman aku yang lain. Mereka lulusan S1 aja susah nyari kerja. Apa kabar aku dengan yang lulusan SMP dan paket C? Iya ya, tapi untungnya kamu punya keahlian bisa bawain acara, bisa Ya, nge-MC ya. Oke, Dan itu bisa menjadi nilai lebih ya. Lebih ya, karena ya tetap namanya sekolah atau pendidikan itu adalah nomor 1. Ya. Tapi mungkin untuk sekarang ini jika belum bisa terwujud kamu kuliah, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bekerja, bisa membahagiakan orang tua, itu udah hal yang kayaknya nggak bisa dilakukan oleh semua anak, ya. ya, Oke. Jadi bisa dikatakan mungkin Rizal ini tulang punggung keluarga ya Bu? iya. Kalau nanti aku dapat rezeki juga dari sini, aku pengen buat bantu-bantuin mama, buat lanjut biaya kuliah juga, biaya sekolah aku. Aku pengen naikin derajat kedua orang tua aku. Seorang anak tukang pijat yang bisa sukses. Amin. Amin, amin. Bismillah ya. Emang ada nggak kanan kiri atau siapapun yang pernah menyepelekan atau merendahkan keluarga? Banyak Kak. Contohnya? Kayak selalu dipandang rendah aja gitu kalau kondisi keluarga kayak gini. Contoh dipandang rendahnya apa yang mereka katakan ke kamu? Sampai kamu masih ingat sekali perkataan mereka yang ini sangat amat menyakitkan. Waktu pas dia dagang itu ya, pas dia putus sekolah, Ya. kok bukannya sekolah gitu, kok udah mau dagang, bisa bantu orang tua. Pengen mama sekolah ya, lihat anak pengen sekolah gitu. Tapi gimana, bapak kan itu pas jatuh itu tulang kaki patah. Terus dia berbulan-bulan lah dia nggak bisa jalan. Cuman sehari-hari duduk itu di rumah, apapun disediain. Kadang kalau ke toilet aja dia harus geser-geser gitu, nggak bisa berdiri. Oh, Mas, Jadi sambil ngesot gitu Kak. Jadi ngerambat gitu. Iya. butuh Jadi bantuan. ngengsor kalau gimana. Iya. Iya. Tapi sekarang kondisi bapak bagaimana Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang sekarang udah sembuh. bisa. Dan bapak jalan juga lagi. sekarang ada nonton di atas sana. Di mana? Mana? Oh, selamat malam Bapak. Assalamualaikum Bapak. Malam. Oke. Oh, udah sehat kayaknya, sudah bisa berdiri juga. Udah alhamdulillah. Gimana sekarang yang dirasain Pak? Udah lebih baik? Alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah. Oke, Pak, sini gabung Pak. Nanti Bapak kesini saya yang kesana. Enggak. Enggak ketemu dong. Oh iya. Bapak kesini sama kita. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Seneng wah, berarti Pak. kamu di sini sama ibu juga sama bapak juga, bangga nggak? Alhamdulillah senang banget, bangga juga. Terima kasih buat MNC TV yang udah memberikan kesempatan aku untuk berdiri di sini. Iya.
Rizal, tapi kamu harus bersyukur loh, orang tua masih lengkap, Iya. Bapak. Sehat ya Pak. Ini Alhamdulillah. Pak siapa namanya? Mukhlisin. Pak Muklisin. Oke, Pak Muklisin dari jalan saja sudah bersedih. Gak nyangka ya Bapak ada di panggung besar. Iya. Ditonton oleh semua masyarakat seluruh Indonesia. Pak, Rizal ingin sekali dia membanggakan keluarga. Terutama yang diinginkan oleh Rizal itu adalah mengangkat derajat orang tuanya. Ya, Bangga gak Bapak punya anak Rizal? sangat bangga. Sangat bangga. Bisa membantu saya untuk perekonomian. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk anak yang hebat kayak Rizal? Terima kasih ya Naya. Terima kasih. Rizal ingin membuktikan kalau anak tuh walaupun tukang urut, tapi Rizal pengen dia bisa membuktikan, ya. Rizal pengen berhasil gitu. Pak, apa yang membuat Bapak meneteskan air mata melihat Rizal? Apa yang membuat Bapak menangis? Menangisnya itu dari apa ya? Dari kisah saya aja. Dari musibah saya gitu. Jadi terharu. Gitu. Ya, Mereka- mungkin ada perasaan Ya. merasa Bapak mungkin bisa akhirnya jadi beban karena kemarin mungkin kecelakaan yang terjadi. Akhirnya mungkin Rizal harus berhenti sekolah, putus sekolah Iya. untuk menyambung perekonomian keluarga ya. Iya. Karena saat ini Rizal yang menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Oke, Pak. Ini melihat Rizal juga punya semangat yang bagus kali ya. Iya. Mereka setia menjaga, merawat Bapak. Di kesempatan kali ini saya pingin sekali dan kita kasih kesempatan sama Bapak. Bapak mau bilang apa sama anak-anak yang hebat, sama istri yang hebat. Mendampingi Bapak di saat Bapak lagi sakit dan sampai Bapak kembali pulih. Bapak mau bilang apa sama istri tercinta dan anak-anak? Saya sangat berterima kasih pada anak saya dan istri saya. Yang udah memperjuangkan membantu saya ngerawat untuk membantu perekonomian keluarga saya gitu. Terima kasih ya Nak ya. 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 Pastinya kan saat ini Rizal menjadi anak tertua ya di rumah ya. Ada kakak, tapi karena Rizal yang harus berjuang, kakak sudah menikah jadi sudah punya keluarga sendiri begitu Udah, ya. ya. Di Rizal, tanggalnya. apa yang kamu perjuangin untuk kedua orang tua ikhlas? Alhamdulillah ya, insya Allah ikhlas. Ikhlas, insya Allah. Semuanya untuk keluarga, untuk kedua orang tua aku, untuk orang-orang yang aku sayangi di rumah. Ya, mudah-mudahan menjadi buah manis, sesuatu yang dimudahkan Amin, sama Allah amin. rezekinya Amin, untuk ya kamu dan Allah. keluarga Amin. ya. Amin. Ya. Niat yang baik pasti akan berbalas baik. Iya. Ya, dan semuanya Rizal aku yakin sekali. Semua pemirsa yang sedang menyaksikan malam hari ini pasti mereka bangga melihat anak seperti Rizal yang selalu setia mendampingi orang tuanya dan tidak pernah yang namanya menyalahkan situasinya Rizal harus terputus sekolah. Iya. Tapi Rizal tetap ikhlas menjalani dan akhirnya terbukti. Akhirnya kita bisa bertemu di panggung ini. Ya, Ya. Dan Itu karena- Rizal juga harus percaya. Salah satu yang memudahkan langkah seorang anak untuk sukses adalah pengabdiannya kepada orang tua. Contohnya salah satunya Ruben Onsu. Teman baik aku yang aku percaya banget Ya. dia bisa sukses sampai sekarang ini karena begitu cintanya dan berbaktinya dia sama kedua orang tuanya. Amin. Kak, kita Ya. jadi terharu. Kita juga mau ucapin buat orang tua kita, boleh dong? Boleh dong. Terima kasih banyak buat kedua orang tua kami yang Yes. selalu support, mendoakan kita di sini. Insya Allah kita berjuang di sini untuk membahagiakan kalian semuanya. I love Amin. you, ayah Bapak. bunda. Oke, baik. Pak, ini ngomongin tentang urut ya. Emang kalau biasanya dapatnya berapa sih Pak? Kalau dari Urut ya. yang ngurut itu? Ngurut bayi, ngurut kecengkelak atau gimana Pak? Terapi. Oh, terapi. Iya. Terapi apa Pak? Itu apa stroke. Oh, Terus saraf kejepit.
Oh saraf kejepit. Iya, terus Itu praktek di rumah atau Bapak dipanggil keliling gitu Pak? atau saya kan masih ngikut di perguruan ya di Padepokan. Oh, Cuma di rumah juga sering gitu. terima panggilan juga. Iya. Tadi Panggilan Ruben tanya, berapa katanya Pak kalau ngurut gitu? Kalau urut ya nggak pakai budget sih, Oh Seikhlasnya. saya kelasnya. Kalau Hebat ini loh. teman saya kelingkingnya suka ngetril bisa gak Pak? Enggak, itu Boleh. itu nyari signal. Udah sembuh ini. Itu nyari signal. Oh iya. Iya. Pak kalau Penyanyi. ngebengkokin otak bisa gak sih Pak? Ngancurin otaknya bisa. Dipecahin. Oke. Nah ini Pak ini kan kembali pulih dari kesehatan gitu ya. Dan Kembali sehat ya. apalagi Bapak sekarang udah bisa beraktivitas gitu. Apa yang ingin Bapak inginkan pada saat Wujudkan waktu ya. lagi sakit gini. Kalau gue sehat, gue pengen mewujudkan ini Iya. gitu. Apa Pak? Kalau waktu sakit juga emang sebelum itu udah mulai terapi. Waktu masih udah musibah itu ya. Iya. Udah karena pas musibah ya kan nggak bisa aktivitas gitu. Jadi sekarang ini ya udah pelan-pelan lagi gitu ya. Udah. Oke, baik. Nah, ini mudah-mudahan niat baiknya Rizal ini membuahkan hasil pada malam hari ini. Amin. Ya. Dan berapapun itu ya mudah-mudahan tergantung dari Rizal dan juga Ibu Umiati. Iya. Ya. Oke,